Penghuni lorong asrama lama. Malam itu, hujan turun deras. Petir sesekali menyambar, menerangi gedung tua yang sudah lama tak dihuni. Gedung itu dulunya adalah asrama mahasiswa yang ramai pada tahun 90-an. Namun setelah sebuah tragedi kebakaran, lantai 3 asrama ditutup permanen. Orang-orang percaya arwah korban kebakaran itu masih bergentayangan. Bahkan, ada yang bilang mereka masih berteriak-teriak minta tolong setiap tengah malam. Tapi kisah ini bukan sekadar rumor. Ini adalah pengalaman nyata dari seorang mahasiswa baru bernama Ardi yang nekat masuk ke asrama itu. Awalnya, Ardi tidak percaya dengan cerita-cerita horor. Menurutnya, semua itu hanya bualan senior untuk menaket-naketi mahasiswa baru. Ia bahkan berkata dengan sombong, "Kalau memang ada hantu, biar saya buktikan sendiri." Malam itu, tepat pukul 11, Ardi membawa senter dan rekaman ponsel. Ia naik ke lantai 3 yang sudah dipasang papan larangan masuk. Begitu melewati tangga terakhir, hawa dingin langsung menusuk tulangnya. Lampu-lampu di koridor berkelip-kelip seperti hampir padam. Bau hangus seperti kayu terbakar memenuhi udara. Ardi berjalan perlahan, sepatu ketsnya berdecit di lantai basah. Kamera di tangannya merekam lorong panjang yang gelap. Hanya ada pintu-pintu kamar dengan cat terkelupas. Tiba-tiba, dag. Salah satu pintu kamar bergetar hebat, seperti ada yang menghantam dari dalam. Ardi terjit, tapi mencoba memberanikan diri. Ia mendekat sambil menyorot senter. Di balik celah pintu, terlihat bayangan seseorang. Siluet tubuh itu berdiri diam. Lalu perlahan kepalanya menoleh ke arah Ardi. Dengan panik, Ardi mundur beberapa langkah. Namun anehnya, ketika ia menoleh ke belakang, lorong yang tadi lurus kini terlihat lebih panjang dan gelap. Seolah-olah ia terjebak dalam koridor tanpa ujung. Suara bisikan mulai terdengar, suara lirih, banyak sekali. Seperti ratusan orang berdesakan, "Tolong kami. Panas, sakit, jangan tinggalkan kami." Ardi menutup telinganya, tapi bisikan itu semakin keras. Dari sudut matanya, ia melihat pintu-pintu kamar terbuka satu persatu. Dari dalam, muncul sosok-sosok hitam dengan wajah gosong terbakar. Kulit mereka meleleh, mata terbelalak, dan mulut mereka terus mengulang kata-kata minta tolong. Ardi lari sekencang-kencangnya, namun lorong itu terasa tak berujung. Semakin ia berlari, semakin banyak sosok yang keluar dari kamar. Mereka meraih tangannya, bajunya, kakinya, sampai akhirnya lampu senter Ardi mati. Jalap total, hanya ada napasnya yang tersengal. Tiba-tiba, sebuah suara berat berbisik tepat di telinganya. "Kau sekarang salah satu dari kami." Keesokan paginya, teman-teman asrama mencari Ardi. Mereka hanya menemukan ponselnya di lantai 3. Rekaman terakhir memperlihatkan lorong gelap dengan bayangan sosok hitam berdiri tepat di belakang kamera. Sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana Ardi berada. Tapi setiap tengah malam, ada suara langkah kaki dan bisikan lirih di lorong asrama lama itu. Mungkin itu suara Ardi yang kini bergabung dengan penghuni lorong tersebut. Jika kalian punya pengalaman horor di asrama atau tempat tinggal lama, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seram berikutnya.